Hello friends, welcome back to Creative Aid. Jadi sebenarnya kita hari ini mau bahas sesuatu yang sebenarnya nggak gitu penting, tapi penting. Kenapa? Karena kalau kita jadi videographer atau fotografer, pasti kita ngomongin soal gear kan. Dan setiap orang tuh punya gear masing-masing. Meskipun ada banyak gear yang lumayan mainstream ya, kayak kamera, lensa, itu kan semua videographer pasti bawa. Tapi sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih, Lui? Kita mau bahas barang-barang esensial yang mungkin nggak kepikiran ya bagi videographer lain, tapi kita bawa gitu. Iya. Dan masing-masing orang itu, Jos ada sendiri, gue juga ada sendiri gitu. Kira-kira barang-barang penting apa yang ada dalam tas atau camera bag kita gitu. Dan seperti judul, kita udah siapin 8 barang yang total gua 4, si Suli 4. Yes. Untuk kita share ke kalian yang barang-barang yang mungkin kalian nggak kepikiran, tapi mungkin bisa jadi investasi yang terbaik untuk kalian. Jadi langsung aja kita bumper dulu. Ya udah, berarti buat barang pertama kita mulai dari dulu kali. Oke, karena kita bisa menggunakan magic dari editing. Apa nih? Oke, mungkin biasanya banyak dari kalian akan menggunakan default camera strap dari kamera kalian. Tapi buat gue sendiri, gue suka banget sama Peak Design, salah satu merek favorit gue untuk camera strap. Okay. Dan di sini gue ada bawa beberapa strap. Gue kan nggak cukup satu, gue harus bawa 2. Asik. Jadi yang satu ini ada wrist strap, ya, bentuknya wrist strap begini. Jadi itu diikat ke sini. Nah ini buat gua kalau lagi pengen handheld berat-berat. Jadi ini tinggal keklik ke kamera. Jadi si Peak Design itu ada macam kunci kecil gitu, kayak ngelock sistem yang kalian bisa dicantolin ke kamera kalian. Nanti dia bisa langsung lock ke sini. Jadi dia sistemnya dicantel gitu. Kalau Iya. lu nggak mau pakai strapnya, lu tinggal lepas gitu ya. Iya. Taruh lagi, enak gitu, jadi cepat. Dan kebetulan gue pakai ini tuh juga kalian bisa pakai di magnet. Nah ini kenapa gue nggak mau beli merek lain, gue cuma mau beli Peak Design karena pengalaman gue dulu ya pas pakai wrist strap tuh, pas gue nggak mau pakai itu banyak kayak gini nih. Kan, ya. Keren juga ya. Aneh kan? Mengganggu, makanya gue suka karena dia ada magnetnya. Nah jadi kalian bisa pakai kayak gelang gitu istilahnya. Mungkin buat fashion gitu ya, asik gitu. Enggak sih. Ya, khususnya ini gue mau thank you banget ke Bursa Kamera udah kasih gue kesempatan untuk beli barang ini. Selanjutnya gue ada kamera strap satu lagi. Nah ini lebih mahal, kenapa? Karena emang satu strapnya tebel banget ya. Dan ini karena gue suka kamera strap yang tebel ya, gue nggak suka yang tipis-tipis karena kayak kita biasanya pakai kalau buat handheld kan kita butuh di sininya nih ya, pas kita tarik begini nih kalau sama kamera kan kita butuh service yang lumayan gede ya buat gue untuk dapetin handheld yang stabil banget. Jadi gue suka pakai ini untuk kamera strap yang lebih gede gitu ya daripada yang gue butuh. Kalau ini kan gue pakai buat lebih yang mobilitas tinggi. Kalau yang ini gue lebih pakai kalau misalnya untuk day to day aja sih. Berarti ini kalau buat lebih pengen cepet ya ganti-ganti kamera, biasanya lu bisa build juga dong. Kamera satu udah ada cantelannya, kamera 2 lu tinggal Iya, ganti. yang penting ada cantelannya. Ini kan semua ada giniannya nih. Nih, ini kan ada ginian semua. Jadi gue tinggal lock gitu. Gue mau tukar ini tinggal copot lock. Dan ini enaknya juga karena ini bisa dicopot, kalian juga bisa pakai kamera strap kalian tinggal dicopot dikit langsung masukin ke gimbal gitu. Jadi kamera lu jadi serba bisa lah ya. Sebenarnya itu masalah paling capek bro. Karena kalau kita pakai strap kan mau buat gimbal tuh kan ribet banget ya bro. Iya makanya. Copot, terus Ya, RS3. Jadi ini essentials dari gua, camera strap. Oke, itu salah satu barang gua. Sekarang kita ke Sului. Apa sih barang yang menurut lu essential banget buat di kamera gear lu ini? Sebenarnya gue malu sih. Kenapa malu? Ya, jadi essentials dari gue adalah earphone. Karena menurut gue earphone nih harus selalu dibawa buat gue. Minimal lu taruh di tas lu, satu tas itu satu. Satu tas satu. Karena gini, kita kan commercial videographer ya. Mungkin kalau wedding nggak gitu kepake, tapi kalau commercial itu biasa kita butuh banget. Kalau misalnya kayak kita waktu itu syuting bareng Claudia Novira ya, tiba-tiba dibilang, oh kita mau ada interview. Nah sementara kalau lu mau monitor audio dari kamera, walaupun lu nggak bawa mic ya, lu harus tetap butuh nih earphone gitu. Earphone untuk mau monitor setidaknya audionya nggak over atau under gitu. Jadi nanti pas lu di Premiere lu masih bisa adjust gitu gini ya kayak gitu. Jadi ini gue selalu bawa kemana-mana. Dan kalau lu mau ngedit juga tiba-tiba lu bawa laptop, lu udah ada earphone menurut gue gitu.
Gue kira lu bawa earphone ke setiap kali syuting biar abis kalau lagi stres lagi syuting lu bisa dengerin lagu dulu. Sebenarnya bos mau sih. Cuma iPhone udah nggak ada. Iya nggak ada. Terus kalau lu mau ngedit juga, gue saranin sih ya jangan pernah pakai AirPods ya. Karena ada delay gitu. Iya. Gue pernah sekali karena gue belum tahu ada delay itu memang agak absurd juga ya gue ngedit pakai AirPods. Begitu diputar di HP, audionya ke delay. Timingnya, beatnya aneh ya. Iya kan. Nah ini menurut gue essential karena lu bisa monitor audio pas lu syuting. Kalau in case nih wedding juga bisa deh. Gue mau ada interview dong private-nya gitu. Ya atau lu kan lagi rekam vow mereka gitu ya. Iya sih. Ini yang penting menurut gue. Ini menjadi essential ya. Benar gitu. Yang nggak penting ternyata penting guys. Ya nggak usah yang mahal-mahal sih sebenarnya. Tapi kalau mau yang mahal juga nggak apa-apa silahkan gitu kan. Oke, next. Oke, barusan gue udah nunjukin barang essential yang ada di kamera gue. Yang pertama. Sekarang lu tunjukin gue yang kedua. Apa? Oke. Penasaran gue. Barang penting gue yang kedua ya. Ini pasti semua orang bawa sebenarnya. Cuman gue punya beda sama kalian punya. Lebih mahal. Asik. Bukan. Tapi memiliki fungsi yang jauh lebih mantap daripada orang biasa yaitu. Nah, bisa dibilang charger hub ya, charging hub. Ini gue beli merek Ugreen. Kenapa? Karena gue punya banyak devices sehari-hari yang gue bawa kemana-mana. Kayak iPad, iPhone, Apple Watch, kamera, dan semua barang-barang teknologi itu. Dan lu Apple fanboy dong sebenarnya. gaji Apple semua gitu kan. Kalau gue Samsung gimana? sama bisa guys. Para user Android jangan salah. Karena gini, charging hub ini memiliki 4 jenis port, yaitu 3 Type-C sama 1 USB Type-A. Gue sendiri kebanyakan charger gue itu pakai Type-C, makanya gue pilih yang varian yang banyak Type-C-nya. Dan gue pakai ini karena powernya itu total 100 watt, itu kalian bisa pakai 100 watt itu untuk charge laptop kalian. Khususnya kalau di MacBook kan gue pakai Type-C ya, kalian bisa pakai charge untuk MacBook. Buat kamera juga bisa, karena kamera gue juga pakai Type-C. Bisa cas HP, jadi pokoknya gue kemana-mana, mau traveling, mau ke kantor, mau kemanapun, gue cuma bawa satu ini, gue bisa nge-charge semua device gue. Ya daripada kalian beli charger brick 1, 2, 3, 4, 5 untuk masing-masing device itu cepek nope, total bisa 500.000 juga kan. Mending kalian langsung invest 1 biji itu bisa langsung nge-charge semua device kalian. Jadi sekarang lo punya barang apa lagi buat kita lo? Sebenarnya ini mungkin kalian semua udah ada gitu di tas kamera kalian gitu, tapi menurut gue ini penting banget. Mini blower. Blower yang kecil. Kenapa blower kecil? Karena gini bro, blower gue itu kan yang merek apa gue lupa ya, itu agak gede. Itu gila, memuat banyak space banget buat, kalau gue kan portable ya, gue pakai tas-tas yang kecil gitu kayak merek Pip gitu kan gitu. Gue nggak mau banyak space termakan. Gue mau taruh lensa gue, kamera gue, body gue. Gue suka blower yang kecil gitu. Karena lu nggak tahu ya, gue pernah waktu itu syuting buat kalender satu brand gitu kan. Nah ternyata pas kita video, gue cek nih videografernya teman gue gitu. Itu di lensa, di sensornya itu semua debu. Pas gue cek di laptop, jadi gue kayak kenapa nggak dibersihin dulu? Kalian butuh blower. Dan satu lagi mungkin selain blower ya, kalau misalnya kalian kan bersihin blower nih, tapi kotorannya masih nempel ya? Nempel. Lu bisa pakai sensor swipe. Itu salah satu essential yang selalu gue bawa juga. Sensor swipe. Jadi bersihinnya tinggal set. Tapi gue nggak rekomendasi lu bersihin sendiri ya, karena itu lumayan dangerous. Iya, lumayan dangerous. Karena kalau sensor rusak, udah hangus sensor rusak ya udah gitu. 20 juta hilang, 30 juta kan. Lebih baik lu bawa cadangan, itu dia ada liquid sama sensor swipe-nya, itu dipakai cuma sekali doang bolehnya gitu. Habis itu buang. Gua taruh di tas kamera, buat jaga-jaga. Gua nggak bilang lu setiap syuting harus bersihin. Jangan sih. Di blow boleh, di sensor swipe jangan. Iya. Gitu, karena bahaya. Gitu. Jadi lu selalu sediain in emergency, kalau lu butuh banget pakai. I see. Gitu. Buat project-project gede ya. Kalau project-project gede boleh lah bersihin. Sama mungkin tambahan, gue nggak tahu mini blower bisa atau enggak ya. Cuman biasanya gue lihat orang pakai blower itu bisa buat ini juga, buat shot produk itu dia jadi ada kayak bisa buat iya kayak misalnya lu kan produk kotor kan. Produk lu kotor nih. Oh iya kan? bener. Bisa nge-blower buat bersihin. Oh, kita pernah sekali waktu itu syuting helm. Jadi kita pernah syuting itu kan reflections semua ya. Debunya kelihatan banget. Iya, Itu kacau itu.
capek kan. Terus kita tanya studio, Pak ada blower ya? Enggak, kita ada kipas yang gede itu, yang kayak jet sprayer. Wah anjir. Memang itu times up sih buat studionya. Gak usah disebutin lah ya gitu. Tapi nggak berarti big blower dong, bukan mini blower. Bukan blower lagi gitu. Itu sih yang buat daun. Buat daun itu. Ya ini selalu gue tempatin di tas gue. Sekarang lu kasih tau produk kedua lu tuh apa? Ketiga, Bos. Oh ketiga, iya siap. Ya, jadi untuk barang ketiga yang gue punya, sama, kalian mungkin semua bawa di tas kamera lu. Tapi lu nggak punya yang kayak gue persis. Sombong. Yaitu ini filter dari KNF. Nah, semua orang pasti rata-rata punya filter dari KNF. Thanks banget buat Fuji Shop udah kasih gue barang ini. Dan ini barang adalah ND filter digabung sama Black Mist. Biasanya kan kalian capek nih ya, ini lensa, terus kalian pasangin Black Mist filter, terus kalian pasangin lagi ND filter. Nah bayangin kalian dengan satu filter ini bisa langsung pakai efek Black Mist dan juga variable ND. Dan menurut gue build quality bagus banget, KNF selalu menurut gue bisa kasih, ya ini kayak leather pouch begini. Dan dia juga bisa memberikan filter yang menurut gue bagus banget sih menurut gue untuk harganya gitu. Meskipun ini sebenarnya ND stopnya itu cuma turun 2 ya kalau nggak salah. Jadi dari 2 stop ke 3 stop gitu. Nah tapi menurut gue ini emang essential banget buat gue karena gue suka banget efek Black Mist. Yes. Dan gue biasanya selalu pakai Black Mist tuh di outdoor. Jarang banget gue pakai Black Mist di indoor. Berarti ini buat yang outdoor banget ya? Lu Iya. terlalu terang, lu mau ambil F yang rendah, langsung ada dreamy filter ya? Iya, jadi lu udah dapet diffusion Amazing. dari Black Mist-nya, juga dapat anggapannya kalian bisa nurunin aperture kalian, angkanya supaya kalian bisa dapat efek yang lebih bokeh gitu di outdoor. Ya ini essential buat gue sih, nice banget. Tapi gue mau tanya nih, biasanya kalau Black Mist filter atau dreamy filter itu ada persentasenya? Ada persentasenya. Misalnya ada yang lebih light, ada yang lebih berat gitu. Iya. Ini ada nggak? Nah ada, nah kebetulan gue waktu itu ada beberapa opsi. Kalian bisa beli yang 1/8, 1/4, setengah, sama 1 kalau nggak salah. Nah itu kebetulan kalau misalnya angkanya itu 1/8 itu paling dikit efeknya istilahnya gitu. Kalau kalian mau dapat dreamy-dreamy-nya tuh tipis-tipis banget, nah kalian pakai yang 1/8. Nah kalau kalian mau pakai yang agak ekstrim pakai 1 gitu atau setengah. Menurut gue setengah itu batasan lah. Setengah menurut gue kalau lu agak nekat lu mau pakai efek yang lumayan gila kalian pakai yang setengah. Tapi untuk yang gue sendiri gue ambilnya yang 1/4 karena menurut gue 1/4 itu bisa dapat efek Black Mist yang tetap gue suka banget tapi nggak bikin saking softnya sampai gue nggak bisa pakai shotnya untuk yang sehari-hari gitu. Jadi masih bisa ditambahin di post ya gitu. Jadi istilahnya kalau gue mau pakai, misalnya gue pengen pakai ND-nya, cuman Black Mist-nya nggak mau terlalu banyak nih. Untung gue belinya 1/4. Iya bener-bener. Gitu sih. Oke. Nah, ini nice to have guys. Buat yang nextnya gue ada satu barang essential yang pertama-tama kita udah pakai pas kita mulai syuting ya. Iya kayaknya dari awal kita main kamera tuh udah punya deh. Iya tapi setahun pertama gue belum tahu gitu karena biasa kita cuma pakai one SD card gitu kan. Ya masih pemula lah. 32 GB juga cukup gitu bos. Sekarang 4K juga. Iya. Bahkan kita rekam ini pakai 512 GB. Nah, ini ada namanya SD card case. Ada 8 slot. Ini kita punya 8 slot. Dan di dalam ada untuk slot micro SD-nya. Menurut gue ini penting karena ketika kalian syuting, manajemen data itu cukup riskan ya. Kalau data loss atau apa, jadi menurut gue SD card harus di-store dengan baik dengan nomor-nomor. Biasa SD card kita itu dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Ya ini kayak kalau lu dikasih lihat tuh. Ya ini ada Josh 1 contohnya. Jadi namanya saya Josh 1. Josh 2 ya. Extreme Josh gitu. Gitu. Jadi setelah kalian copy dari sini, copy data selesai, simpen lagi. Atau setelah misalnya memori kalian habis, taruh ganti yang lain, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya gitu. Menurut gue ini sangat penting untuk dibawa kemana-mana. Kalau enggak, kalau kalian nggak bawa, memorinya hilang, rusak, kena air, bisa fatal gitu. Mungkin tambahan dari gua, kalau misalnya kita biasanya pakai 4 SD card doang. Kenapa? Supaya kita bisa bagi nih. Kalau misalnya kita taruh di kiri, itu biasanya kita belum pakai.
Nah kalau kita taruh di kanan berarti udah Sudah dipakai. selesai syuting. Gitu. Iya. Dan abis kita udah shoot, kita kan pindahin data ke PC tuh. Abis kita kelar, kita pindahin lagi ke kiri. Artinya ya ini SD card-nya udah kosong lagi. Pokoknya itu kalian harus belilah. udah gitu aja menurut gue ya. Nggak usah belit-belit. Karena pasti videographer pakai SD card lebih dari satu. Gak mungkin kalian taruh di kantong gitu random. Iya kan. Taruh di Berantakan, tas. data Hilang, hilang. bos. Iya. Masa ini lebih murah dari SD card-nya gitu. SD card-nya mahal, bos. Gitu kan. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke produk terakhir dari Josh. Yes. Gitu. Terakhir lu ada apa nih? Untuk kalian yang bikin konten, sering bikin konten kayak gue, mungkin kadang kayak kalian pergi terus kayak ke random tempat, kayaknya asik deh kalau gue mau bikin konten di sini. Tapi kalian butuh yaitu mic yang bagus kan. Dan buat gue so far dari semua mic yang gue udah pakai selama ini mic favorit gue, yaitu DJI mic. Specifically gue lebih suka yang satu transmitter sama satu receiver. Karena ini bener-bener kecil banget kantongnya. Ini mungkin kalau lu compare ini sama HP gue ya, literally tuh kayak kecil beda jauh, bahkan lebih kecil dari HP gue ya. Iya. Jadi ini biasa gue taruh kantong atau bahkan gue bisa taruh di salah satu pouch di tas gue yang bener-bener kecil banget. Dan ini tuh kenapa gue suka banget karena kalian dapat paket lengkap. Nah ini di dalam sini kalian dapat ini receivernya sama ini transmitternya. Gue suka banget ini karena ya ini serba gampang, kecil banget gitu ya. Dan ini dia juga ada magnet yang ini bahkan gue susah banget. Nah ini magnet strong banget nih kalau kalian lihatnya. Untuk jepit di baju ya? Nah tuh gila ini. Nah ini strong banget. Gue suka banget DJI karena kualitas dari barang-barangnya. Selain itu juga kalian mau bawa kamera nih kalian bisa pakai jack seperti biasa. Atau kalau kalian nggak bawa kamera, kalian juga bisa pakai beberapa attachment yang mereka udah provide, yaitu Type-C untuk Android users sama Lightning kalau buat para iPhone users gitu. Nah ini kalian tinggal colok begini. Nah kalian tinggal colok begini, itu kalian tinggal colok di HP langsung kayak gini. Udah, ini udah bisa rekam. Kalian bisa pakai mic-nya langsung. Keren. Gercep banget gitu, gue suka banget. Iya. Jadi kayak dengan kantong sekecil ini, lu bisa pakai untuk kamera, bisa untuk HP, dan bisa untuk berbagai device kalian yang lainnya. Dan menurut gue so far kualitas audionya tuh luar biasa hebat banget sih menurut gue gitu. Gue so far udah cobain beberapa jenis mic, gue gak mau sebut merek lain ya. Tapi menurut gue agak kurang. Jadi so far sih DJI menurut gue mic yang paling optimal untuk workflow gue. Oke, tapi gue mau nanya nih. Tadi kan lu bilang dia ada satu transmitter, satu receiver. Dan ini cocok banget buat content creator gitu. Yes. Durability-nya, baterainya, lu kalau syuting konten kan pasti batching. Itu bisa tahan nggak? Misalnya lu mau syuting berapa konten gitu? Menurut gue baterai life-nya bagus banget sih. Bagus banget. Karena gue biasanya itu shoot 3-4 konten jebret gitu ya. Itu gue baterainya biasanya nggak full. Karena biasanya gue lupa ngecas sebenarnya. Ya biasanya kayak 3/4 bar atau setengah bar gitu. Tapi itu pun masih sampai akhir masih banyak. Berarti bisa tahan cukup lama ya? Mungkin bisa tahan shoot konten lu? 3-4 jam mungkin kali ya, full gitu ya. Dan enaknya dia bisa di smartphone ya. Jadi ketika lu udah record di smartphone, lu tinggal pindahin ke laptop lagi. Iya, ataupun kalau ya makanya kayak misalnya gue lagi konten di luar, gue mau pakai HP aja gitu. Yes. Itu gue bisa pakai mic-nya. Jadi audio quality gue tetap bagus. Begitu pula kalau gue di studio biasa, kayak gue mau shoot konten, ya gue bisa pakai kamera gue dengan mic ini juga. Dan lu monitor audionya di HP juga lebih gampang ya? Iya gitu sih, enak banget ini. Nice. Thank you DJI. Ini barang terakhir guys, barang terakhir dari Sului. Apa nih? Barang random apa lagi nih yang punya? Barang random, enggak random sih sebenarnya. Enggak random ya? Barang yang menurut gua berguna, hampir 80% gua bawa gitu. Adalah turntable. Nah, turntable ini biasa kita pakai untuk syuting produk. Karena biasa kan emang kita komersil kan. Kita selalu bawa turntable. Nah, contoh kita pernah syuting produk sepatu. Mereka bilangnya interview. Begitu datang, dia bilang tolong ambil close up produknya yang muter gitu. Iya. Gitu kan. Untung kita bawa turntable, tinggal di. Nah ini dia bisa muter ya guys. Jadi dan kenapa yang gue mungkin yang gue bisa tambahin ya, Sului suka banget pakai produk ini karena memang karena memang entah gimana kecepatannya tuh stabil. Jadi kalau kalian mau speed ramping, kalian mau kayak gimana ya, mau speed ramping, mau diambil still aja sesuai speed normal, itu karena dia putarannya konstan tuh enak aja menurut gue sih. Fleksibel gitu buat diedit ataupun di shoot gitu. Paling gini sih kalau orang yang sering pakai tripod ya, kan mereka nggak mungkin panning yang banyak gitu.
gue lebih suka pakai turntable karena lebih stabil dan movementnya konstan gitu, lebih bisa di-adjust lah sama kita gitu. Dan turntable ini kita belinya yang ada kacanya ya, tapi ada banyak beragam variasi juga, ada yang solid, ada yang wide gitu. Dan kalau kalian misalnya nggak mau mirror, kalian tinggal tumpuk aja kertas atau taruh kain papan gitu, taruh di sini. Jadi deh. Iya. Ya halo. Jadi deh. Jadi gitu kan. Backgroundnya kalian mau putih tinggal taruh barangnya lagi. Kalian bisa buat close up produk dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya cukup besar. Ini kita padahal belinya yang kecil ya. Tapi ini cukup besar. Tapi biasanya 90% of all the time kita selalu bawa. Iya, kita selalu bawa sih. Karena kita komersial. Tapi kalau lu wedding ya nggak perlu. Buat cincin bisa. Iya, cincin buat nikah. Iya bener. Jangan meremehkan wedding, Tapi gue guys. nggak pernah lihat wedding bawa turntable. Ya, nggak tahu. Oke guys, jadi ini semua barang yang kita bisa bilang orang biasanya nggak kepikiran buat bawa, tapi kita bawa semua. Ini beberapa barang-barang essentials kita. Dan gue harap dari pembuatan konten ini kita bisa kasih inspirasi ke kalian buat mulai explore beberapa barang-barang teknologi, mau itu pun aksesoris yang mungkin bisa mempermudah ataupun menambah wawasan untuk kalian ketika melakukan proses syuting. Ya, udah kasih tahu di komen juga beberapa barang-barang mungkin yang kita mungkin juga nggak tahu itu penting gitu, tapi ternyata lu bawa betul, gitu. Nah, betul. kasih tahu kita di komen juga. Dan segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Creative Aid. And that's all from us. I'll see you in the next one. Bye-bye.